Oke. Oke, berjumpa lagi Pak Marulam. Terima kasih sesi ini sehat. Saya melihat dari wajahnya. Apakah demikian Pak Marulam? Demikian, betul sekali Pak Rafael. Saya sehat dan berjumpa lagi dengan Pak Rafael dengan suasana yang ceria. Semoga juga Pak Rafael sehat dan gembira. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik untuk saya. Terima kasih. Pak Marulam, kita akan melakukan sesi coaching dan saya akan memfasilitasi, membantu Pak Marulam lebih memahami diri dan kemudian semoga bantuan, pertanyaan-pertanyaan dan hal-hal yang saya berikan kepada Pak Marulam sebagai seorang teman berpikir itu bermanfaat bagi Pak Marulam. Sesi ini sangat singkat. Terima kasih Pak Rafael. Semoga itu bisa kita lakukan secara maksimal dan semoga integrasi soft skill ini yang kita punya adalah 47 itu bisa bermanfaat bagi Pak Marulam. Apakah Pak Marulam siap? Terima kasih Pak Rafael. Saya sangat senang bisa diingatkan, diperkuat oleh Pak Rafael untuk menguasai dan memahami soft skill yang sudah memang kita pelajari. Oke, terima kasih Pak Marulam. Ada satu pertanyaan konyol, semoga ini tidak membuat Pak Marulam tersinggung. Tidak apa-apa, saya tidak akan tersinggung. Apa yang tidak diketahui dalam sesi coaching, soft skill-nya yang tidak Pak Marulam ketahui dari 47 itu? Wah, kalau ditanya seperti itu, mungkin banyak yang tidak saya ketahui. Dalam arti kurang saya kuasai. Ya, iya, oke. Soft skill tentang membangun habit, membangun produktivitas, ini belum saya ketahui dengan benar ini. Oke, jadi selain banyak, tapi menjadi dua yang belum diketahui oleh Pak Marulam. Jadi mengaku produktivitas dan habit loop dan segala macam itu. Nah, sekarang pertanyaan yang sangat fair sesama coach. Apa yang paling Pak Marulam pahami dari 47 skill ini? Saya paling pahami itu tentang skill bertanya. Ya. Oke, bertanya. Bertanya smart goal, bertanya skor, bertanya suasana, ya, suasana. Nah itu yang itulah yang paling saya kuasai karena paling sering saya pakai dan hampir dalam semua sesi coaching pasti muncul ini. Ya, smart goal-nya, skor, lalu suasana. Nah, pada umumnya skill bertanya. Memang ada juga skill mendukung ya, mendukung, ya menyapa, itu juga. Itu yang paling saya pakai. Karena itu sering dipakai. Kemudian, apakah karena kebutuhan klien saja Pak Marulam mengingat beberapa sub skill yang tidak biasa dipakai? Gimana Pak? Apakah hanya kan? Sorry, ini karena ada gangguan keilahian. Pak Marulam sudah sering memakai skill bertanya untuk melihat ketangguhan, kerangka pikir, skor, kemudian smart goal, dan kemudian apakah sub skill yang tidak Pak Marulam ingat itu hanya karena ketika klien mengatakan itu, kemudian Pak Marulam baru ingat sub skill ini dan kemudian sub skill itu dipakai? Ya, jadi karena dalam sesi coaching kita lebih tolong untuk bertanya lalu masalah yang dihadapi dalam mencapai tujuan, sehingga saya cenderung untuk menggunakan gitu. Maka secara lalu meningkatkan dan sebagainya. Nah, itu yang paling jarang saya gunakan. Oke, karena itu jarang digunakan, apakah itu berarti Pak Marulam tidak suka dengan sub skill itu? Skill itu sangat penting. Hanya terbiasa mungkin, belum ada latihan yang cukup banyak saya lakukan dalam menerapkan skill. Habit baru.
Jadi karena belum terbiasa. Adakah cara bagaimana cara untuk membiasakan itu, Pak Marulam? Karena belum biasa. Tentunya cara membiasakan skill-skill ini lebih hanya saja memang kalau kita ya, dan lebih sering tidak muncul karena ketika kita sesi coaching dengan klien yang kita temukan adalah masalah gitu ya, masalah dari masalah maka langsung skill score, skillnya pun skill score. Lalu sebenarnya solusi dari semua permasalahan yang dihadapi oleh sumber daya dan dampak yang diinginkan itu memang sangat bagus kalau dilanjutkan ke membangun habit dan menambah produktivitas. Sangat bagus. Satunya cara untuk menambah atau membangun produktivitas termasuk mengelola strategi. Oke. Saya untuk memantapkan ini adalah latihan. Dan saya pikir saya perlu membuat sesi coaching lanjutan. Mungkin sesi coaching yang diharapkan ya, mungkin skor kita satu sesi coaching. Setelah ini terus mengevaluasi, kita akan bisa masuk ke skill membiasakan membangun habit, skill mengelola produktivitas, dan skill mengelola strategi. Jadi saya sih berpikir Pak Rafael untuk memantapkan ini harus ada sesi coaching berikutnya. Oke. Jadi setelah ada evaluasinya dengan ASM itu, kemudian dilihat, oh ini harusnya skill ini dimunculkan, kemudian di sesi coaching kemudian sesi ini langsung menjadi prioritas untuk dilakukan. Jadi prioritas. Jadi kita fokus karena sudah menemukan cara-cara penyelesaian di sesi coaching sebelumnya, di sesi coaching berikutnya kita mengevaluasi sambil memberikan kerangka pikir yang berkaitan dengan memperkuat habit, memperkuat produktivitas, dan memperkuat strategi. Saya rasa itu. Ya. Kalau selain itu, apakah memungkinkan tidak memerlukan sesi coaching lanjutan, tapi dalam satu sesi coaching langsung itu dikolaborasikan untuk keluar sub skill itu? Mungkin bisa. Ya, mungkin bisa Pak Rafael, tapi cukup lama waktunya. Karena kan kita harus cepat menemukan masalah, penyebab, harapan, langkah-langkah, sumber daya, dan dampak yang diharapkan. Ya, artinya kita sudah bisa menelisik, membuka semua penutup-penutup keran yang mencapai tujuan dari klien. Baru kita akan masuk. Saya rasa kurang pas ya kalau kita langsung masuk ke produktivitas. Tapi tergantung klien ya. Oke. Kalau klien memang membutuhkan produktivitas atau membutuhkan mengelola strategi atau membutuhkan mengelola habit baru, saya rasa bisa langsung masuk ke sana. Oke. Jadi dalam sesi coaching ini kita memahami bahwa Pak Marulam memahami ada yang sering dipakai, yang sudah biasa dilakukan, kemudian ada yang skill-skill yang belum biasa dipakai karena sesuai dengan klien, dan Pak Marulam berniat untuk mengkolaborasikannya, memasukkannya dalam setelah dievaluasi menjadi bagian kemudian. Apa makna yang Pak Marulam dapat bahwa ini sudah sering dan ini belum dan kemudian diintegrasikan? Apakah ini bermakna bagi Pak Marulam? Ya, sungguh bermakna Pak Rafael. Nah, ternyata semua skill itu bagus, baik, dan sangat bisa dipakai untuk mendukung seseorang atau seorang klien untuk tumbuh, untuk lebih produktif, untuk lebih bermakna hidupnya, untuk lebih bergairah hidupnya.
dan berhasil dalam dirinya. Semuanya sangat bagus. Hanya kita perlu mungkin waktu yang lebih banyak supaya itu semua bisa diangkat sedemikian rupa, dipakai sedemikian rupa, dan memberikan hasil yang maksimal kepada klien. Ini sangat bermakna. Dengan membacanya atau dengan melatihnya terus-menerus? Atau melatih terus-menerus dengan klien, bertanya kepada klien, tapi menggunakan model skill, mengelola umpan balik, mengelola pembangunan habit baru, mengelola produktivitas dan strategi. Ini yang tiga ini yang paling jarang saya pakai. Oke. Umpan balik mungkin. Itu sudah dicoba untuk diintegrasikannya dalam. Nah, kita biasa melakukan sesi coaching itu mempunyai pattern, mempunyai pola yang kita sudah melakukan dengan sub-skill itu. Selama ini, sejauh mana Pak Marulam konsisten untuk memakai pola ini? Sub-skill ini keluar semua. Ya, saya memang harus banyak berubah ini Pak Rafael. Selama ini saya melakukan sesi coaching, ada pola tapi sering keluar dari pola. Sering lari dari pola, dan ternyata ini kurang pas. Ketika kita tidak fokus dengan pola, jadi sesi coaching kita pun manfaat dari coaching pun menjadi tidak fokus. Maka ini saya harus mulai membiasakan diri untuk konsisten dengan pola. Dari pola satu ke pola lain. Jadi akhirnya dalam hal ini saya melihat coaching itu bukan sekali jadi. Tapi bertahap juga ya, bertahap satu demi satu diselesaikan permasalahannya, diselesaikan tujuannya, dicapai tujuannya, dan sampai waktunya panjang, akhirnya klien tersebut menjadi pribadi yang bermakna, produktif, dan kuat, dan bersemangat, dan bisa mengaktualisasi. Iya, jadi semangat untuk mengintegrasikannya ini sangat penting. Dan kalau misalnya saya ingin bertanya agak lebih jauh, kalau misalnya ada sesi penambahan skill ya, jadi misalnya ada seminar atau Zoom yang dilakukan oleh masyarakat coach Indonesia, bahwa mari kita memahami lebih bagus tentang integrasi skill ini ya, 47 ini. Apakah peluang ini akan Pak Marulam ambil atau tidak? Ya, saya akan ambil Pak Rafael. Supaya semakin mahir saya mengintegrasikan skill-skill ini dengan lebih maksimal. Nah, kalau Bapak Marulam bisa ini dibayangkan bahwa Pak Marulam akan datang. Kalau misalnya Pak Marulam ditawarkan sharing tentang bagaimana saya mengintegrasikan 47 skill ini, apakah Pak Marulam bersedia juga? Sejauh saya mampu, saya bersedia. Tapi saya rasa untuk saat ini, saya perlu belajar lagi mengintegrasikan 47 skill ini menjadi satu kesempatan yang ada gitu ya. Perlu latihan yang berat ini. Apakah itu juga bukan suatu cara belajar juga, bahwa saya men-sharingkan apa yang sudah saya pelajari, yang sudah saya integrasikan, itu kan sudah menunjukkan bahwa ini loh yang biasa saya sering pakai, oh ini loh yang saya tidak pernah pakai, malah jarang saya pakai, dan saya hanya pakai kadang-kadang. Nah, apakah sesi sharing ini akan sangat bermanfaat bahwa, oh ya, saya sadar, saya tidak memahami itu. Ini memberi kesadaran baru. Ya, dengan cara ini apakah tidak bisa diimajinasikan bahwa cara kita menyukai sub skill itu adalah dengan membayangkan, oke, saya tidak memahami ini, maka ketika ada orang bertanya, kamu nggak paham ini, bagaimana kamu memahami? Maka kita men-sharingkannya, membagikannya. Apakah ini juga sebagai salah satu cara? Ya, betul. Kita membaca, tapi dengan mengatakan, ketika kita dapat respon dari orang lain, iya ya, saya tidak paham juga ya. Nah, kesadaran tidak paham ini kan membantu kita semakin tahu bahwa sub skill ini kita harus pelajari lebih dalam. Ya, betul Pak Rafael ya. Betul. Dengan bersharing kita juga semakin memahami, semakin mencari, oh ternyata ini belum saya paham, ya, belum saya miliki, belum saya kuasai gitu. Padahal itu penting, baik, dan juga sebenarnya bagian dari prioritas juga gitu.
Jadi kan itu termasuk kita memahami bahwa dari yang kita sudah tahu dengan apa yang kita jarang pakai, itu bisa dilatih, dikolaborasikan, dilatih bersama. Itu supaya integrasi skill-skill yang jarang dipakai itu masuk ke dalam skill yang sudah sering dipakai. Apakah Pak Muram bisa membayangkan ini sebagai salah satu cara berlatih? Ya, ya. Seandainya itu bisa dilakukan, dan saya membayangkan skill-skill itu akan saling mendukung satu sama lain, akan saling menguatkan, akan saling memberdayakan gitu. Ya. Semakin berdayalah skill-skill itu, dan coaching pun semakin maksimal. Saya bisa membayangkan itu semakin disusun sedemikian rupa, saling mendukung satu sama lain, dan kita dengan cermat, dengan rapi merangkainya sedemikian rupa. Wow, luar biasa itu skillnya dan coachingnya. Jadi Pak Muram bisa merasakan perbedaan skill yang belum jarang dipakai ketika diintegrasikan dalam skill yang sering kita pakai, itu membuat sesi coaching semakin maksimal. Jadi saya mendengar Pak Muram bisa merasakannya itu. Ya, betul. Ada coaching akan maksimal. Biasa ya. Rasa yang sudah muncul ini, apakah ingin ditambah dengan latihan terus-menerus untuk selalu mengintegrasikan skill ini? Ya, jadi rasa ini akan menjadi bermanfaat kalau memang ada latihan untuk memaksimalkan, mengintegrasikan skill-skill yang sudah kita pelajari itu Pak. Dengan ini apakah sesi pro bono coaching itu pasti sangat bermanfaat untuk mengintegrasikan hal ini? Sesi pro bono coaching kalau ini memang sudah benar-benar terintegrasi dengan diri sendiri, ya kita mungkin sudah sampai ke level apa ya, master ya, sudah sampai ke level master. Sudah jadi otomatis. Sebenarnya apakah pro bono coaching itu juga bisa Pak Marulam lihat sebagai cara berlatih, mengintegrasikan skill-skill itu, semua skill supaya berkolaborasi? Ada kesempatan untuk melatih skill-skill dan mengintegrasikannya ke dalam diri dengan berbagai skill, saling mendukung satu sama lain. Sebenarnya ya pro bono itu kesempatan untuk melatihnya, kesempatan untuk mematangkan kita gitu, mematangkan saya sebagai seorang coach. Jadi Pak Mauro bisa membayangkan bahwa prioritas kita atau pro bono coaching itu penting supaya integrasi kita dengan sub skill yang kita pernah pelajari itu semakin banyak dan semakin luas. Semakin kuat dan semakin keluar sesuai dengan kebutuhan. Jadi kan apakah dengan ini saya bisa mengatakan Pak Marulam juga sangat antusias untuk melakukan sesi pro bono coaching? Ya, saya sangat antusias Pak. Sangat antusias. Oke. Jadi kita sudah dalam sesi ini saya bisa melihat Pak Marulam memahami yang paling banyak dipakai, yang sering dipakai, kemudian ada sub skill yang jarang dipakai dan ingin diintegrasikan, dan ada juga cara untuk melatihnya dengan melakukan lebih sering pro bono coaching tanpa berbayar itu untuk semakin mengintegrasikan skill-skill yang sudah dipelajari itu dan menjadi otomatis menjadi habit bagi Pak Marulam. Oke. Jadi semoga ini bermanfaat bagi Pak Marulam sesi yang singkat coaching ini, bahwa Pak Marulam bisa melihat apa yang Pak Marulam sering tahu, skill-nya, kemudian apa yang tidak sering dipakai, dan kemudian Pak Marulam mempunyai kemauan dan untuk melakukannya, integrasi skill yang tidak atau jarang dipakai dalam berlatih, mengimajinasikannya, dan kemudian melatihnya dengan aksi nyata dalam bentuk pro bono coaching. Ya, terima kasih Pak Rafael. Terima kasih Pak Marulam. Menyadarkan saya kembali bahwa semua skill itu baik, penting, dan sebenarnya bisa diintegrasikan ke dalam diri sendiri dan juga dimanfaatkan, disusun sedemikian rupa antara satu skill ke skill lain, dan mungkin dalam satu sesi coaching ini semua bisa keluar. Tapi bagaimana kita bisa memanfaatkannya itu sangat tergantung dari frekuensi latihan yang sudah kita buat, termasuk pro bono coaching. Oke. Dan luar biasa. Yang Pak Rafael ingatkan ini semakin membuat saya bersemangat untuk terus terdorong melakukan latihan skill.
Terima kasih Pak Rafael. Terima kasih.